today is imperative sentences. Imperative sentences. Anyone? Imperative sentences? Okay, let's study together. Before it, let's pray before study, and then prepare your book and your pen or pencil, and then pay attention to the video, and then ask your question and do your task. Kelas objektif, tujuan dari pembelajaran ini. Jadi, pada kesempatan ini, tujuannya atau tujuan pembelajarannya adalah after this lesson, students are be able to make imperative sentences. Jadi, diharapkan kalian bisa membuat kalimat imperatif atau imperative sentences. Okay. Imperative sentences. Imperative sentences is a sentence that contain command and prohibition. Jadi kalimat yang berisi tentang perintah dan larangan. Usually imperative sentences is end by exclamation. Jadi kalimat imperative sentences itu kalimat yang berisikan tentang larangan dan perintah. Perintah dan larangan. Contoh misalkan, tolong bukakan pintu. Nah, itu adalah sebuah perintah. Atau misalkan jangan makan sembarangan atau jangan buang sampah sembarangan. Atau kalau yang sekarang, gunakan maskermu, cucilah tanganmu. Nah, itu merupakan command and prohibition atau bisa kita sebut dengan imperative sentences. Nah, biasanya imperative sentences itu diakhiri dengan tanda seru karena ini kalimat perintah. Oke, contoh. Ini ada tiga jenis contoh. Open the door please. Jadi ini dengan nada perintah ya. Buka pintu. Boil the water. Kemudian masak air. Didihkan air. Kemudian itu contoh dari command atau perintah. Untuk contoh yang prohibition atau larangannya ada contohnya. Don't open the door. Don't boil the water. Jangan membuka pintu. Jangan mendidihkan air. Kemudian ada contoh juga, tapi ini berupa kata sifat. Be brave, don't be noisy. Jangan berisik, harus berani. Nah, itu contoh lainnya. Dari contoh tersebut kita bisa lihat ada 3, yaitu command, prohibition, dan ada yang jenis pakai adjektif. Yang pertama, command. Bentuknya kita contohkan dengan open the door. Open itu adalah sebuah kata kerja, jadi verb plus objek plus tanda seru. Open the door. Open verb, kemudian the door-nya objeknya. Kemudian diakhiri dengan tanda seru. Itu contoh dari command. Kemudian prohibition, larangan. Untuk larangan ini, kalimat command tinggal ditambahkan don't, artinya jangan di depannya. Jadi don't open door. Nah, mudah kan ya membedakan command and prohibition. Kemudian satu lagi, ada kalimat perintah, tapi setelah kalimat perintah itu menggunakan kata sifat. Contohnya, semangat, atau misalkan jangan sedih, don't be shy. Nah, kalau untuk kata sifat kita gunakan bukan verb lagi, tapi didahului dengan kata be. Contohnya be brave. Brave itu karena kata sifat atau adjektif, maka ditambahkan be untuk kata perintahnya. Be brave. Kalau misalkan prohibitionnya gimana? Tinggal ditambahkan don't be brave. Gampang ya? Kemudian, kemarin kalian sudah mengerjakan latihannya. Apakah sudah dikerjakan semuanya? Coba cek lagi. Yang belum silahkan kerjakan soal berikut ini, ditranslate ke dalam bahasa Inggris. Dan jangan lupa di akhir tiap kalimat imperatif harus memakai tanda seru. Kalau masih ada yang belum memakai tanda seru, berarti itu bisa saja diartikan bukan kalimat imperatif. Ingat ya, imperative sentences atau kalimat perintah berupa command dan prohibition, perintah dan larangan,
harus diakhiri dengan tanda seru atau exclamation. Oke, paham? Nah, summary. Kita simpulkan ya dari materi sekarang, yaitu kita belajar tentang imperative sentences. Imperative sentences is a sentence that contain a command and prohibition. Jadi kalimat yang berisikan tentang perintah dan larangan yang biasanya diakhiri dengan exclamation mark atau tanda seru. Kind of imperative sentences tadi ada dua, ada command and prohibition. Command itu berupa perintah, kalau prohibition adalah larangan. Bedanya apa? Kalau prohibition tinggal ditambahkan don't depannya. Terus untuk kalimat perintah dan larangan, jika berupa dari bentukan kata sifat, maka ditambahkan depannya be. Ingat ya, paham? Oke, sekian dari saya. Saya kira materi ini cukup simple dan sangat mudah karena kalian sering temukan kalimat perintah atau sering menggunakan kalimat perintah dalam bahasa Indonesia. Nah, coba kalian sekarang praktekkan di rumah, misalkan meminta tolong atau memerintah dengan menggunakan bahasa Inggris. Kalian coba di rumah masing-masing ya. Oke, sekian dari saya. Thank you for today. Thank you for your attention. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan selalu cuci tangan dan gunakan masker jika berpergian. Dan jangan lupa tugas-tugas kalian segera dikumpulkan ya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, satu lagi, jika ada pertanyaan silakan tanyakan langsung. Jangan sampai tidak bertanya kalau misalkan tidak paham. Oke, bye-bye.